Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purwanti. Saya dari Pendidikan Jasmani kelas 2C, NPM 1921911083. Di sini saya akan memaparkan mengenai penilaian status gizi. Sebelumnya kita harus mengetahui status gizi itu apa. Irianto pada tahun 2007 menyebutkan bahwa status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel. Atau dapat dikatakan bahwa status gizi merupakan indikator baik buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Sedangkan menurut Cakrawati, Dewi, dan juga Mustika pada tahun 2014, mereka menyebutkan bahwa status gizi adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan juga penggunaan zat gizi tersebut. Lalu yang selanjutnya ada metode penilaian status gizi. Metode ini dibagi menjadi dua. Yang pertama secara langsung. Secara langsung ini turun lagi, ada beberapa cara lagi. Yang pertama antropometri. Nah, pengukuran antropometri ini adalah pengukuran terhadap dimensi tubuh dan komposisi tubuh. Nah, pengukuran antropometri ini bertujuan mengetahui status gizi berdasarkan satu ukuran menurut ukuran lainnya. Pengukuran antropometri ini dapat dilakukan untuk mengetahui status gizi dengan berbagai cara. Yang pertama, massa tubuh. Nah, untuk massa tubuh, penimbunan dilakukan dengan pakaian semini mungkin. Penimbangan dilakukan dengan pakaian semini mungkin dan tubuh dalam keadaan tidak berkeringat. Lalu yang selanjutnya menggunakan alat timbang berat badan standar dengan ketelitian sampai 100 gram. Lalu yang kedua, pengukuran linear atau panjang. Pengukuran ini dilakukan pada tinggi badan. Yang pertama, pengukuran dilakukan dengan sikap berdiri tegak tanpa sepatu. Yang kedua, pengukuran tinggi badan menggunakan pola sentimeter yang fleksibel dan tidak elastis, yang ditempelkan secara vertikal pada dinding atau tegak menggunakan alat pengukur tinggi badan atau stadiometer. Lalu untuk panjang, pengukurannya dilakukan pada balita berumur kurang dari 2 tahun atau kurang dari 3 tahun yang sukar untuk berdiri pada saat mengukur tinggi badan. Lalu yang selanjutnya ada lingkar kepala. Pengukuran ini biasanya dilakukan kepada anak untuk mendeteksi kelainan ukuran kepala besar atau hydrocephalus dan ukuran kepala mengecil. Lalu yang selanjutnya pengukuran lingkar dada. Nah, pengukuran lingkar dada ini dilakukan pada anak berusia 2 atau 3 tahun. Rasio lingkar dada dan lingkar kepala dapat digunakan sebagai indikator kekurangan energi dan protein atau KEP pada balita. Lalu yang selanjutnya lingkar lengan atas atau LLA. Pengukuran lingkar lengan atas bisa digunakan pada anak balita serta wanita usia subur. Lalu yang selanjutnya tinggi lutut. Pengukuran tinggi lutut ini biasanya dilakukan pada usia manula, karena pada manula sudah terjadi penurunan massa tulang yang menyebabkan bungkuk sehingga sukar untuk mendapatkan data tinggi badan yang akurat. Lalu yang ketiga ada komposisi tubuh. Komposisi tubuh ini meliputi bicep, tricep, dan juga subscapula. Yang terakhir suprailiaca. Di sini saya mencontohkan, ada sebuah contoh ya. Misalkan di rumah saya ya, yang saya hitung itu kakak perempuan saya, ia berumur 29 tahun, berat badannya 50 kg. Setelah saya ukur pada komposisi tubuhnya saya ukur, yaitu tricepnya 15 mm, bicepnya 6 mm, subscapulanya 15 mm, dan juga suprailiacanya 24 mm. Nah, cara mengukur komposisi tubuh itu, karena saya tidak mempunyai alatnya, jadi saya menggunakan manual dengan cara dicubit sedikit lalu menggunakan meteran begitu. Mohon maaf bila salah karena saya menggunakan bahan yang seadanya di rumah. Untuk tadi ya yang hasil pengukurannya jumlahnya itu jadi 60 mm. Nah, untuk mengetahui persentasi lemak tubuh pada contohnya kakak perempuan saya, bisa dilihat pada tabel
sebagai berikut. Nah, bisa dilihat sendiri ya, karena jumlahnya kakak perempuan saya itu 60 mm. Jadi bisa dilihat di sini yang lipatan kulitnya itu 60 itu sejajar dilihat di umur kakak saya, kan umurnya 29 tahun. Jadi dilihat itu yang 17 sampai 29 itu, yang ukuran 60 itu persentasenya 29,1%. Nah, untuk menghitung berat lemak tubuh kakak perempuan saya itu menggunakan rumus persentase dikali 50 dikali berat badan. Jadi hasilnya 29,1% dikali berat badannya 50 kg sama dengan 14,55 kg. Nah, untuk berat tanpa lemaknya kakak perempuan saya itu rumusnya itu berat badan dikurangi berat yang lemak tadi. Jadi hasilnya 50 dikurangi 14,55 sama dengan 35,55 kg. Begitu. Untuk yang selanjutnya ada penilaian klinis. Penilaian klinis atau pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat. Dengan menilai status jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral, atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid, itu disebutkan Istiani, Ari, dan Ruslianti pada tahun 2013. Lalu yang selanjutnya ada penilaian biokimia. Penilaian biokimia atau pemeriksaan laboratorium dilakukan melalui pemeriksaan spesimen jaringan tubuh, darah, urin, tinja, hati, dan otot, yang diuji secara laboratoris terutama untuk mengetahui kadar hemoglobin, ferritin, glukosa, dan kolesterol. Lalu yang keempat ada penilaian biofisik. Penilaian biofisik atau pemeriksaan biofisik adalah penentuan status gizi berdasarkan kemampuan fungsi dari jaringan dan perubahan struktur dari jaringan. Nah, cara penilaian status gizi berdasarkan pengukuran antropometri ini dengan menghitung indeks massa tubuh. Untuk mengetahui status gizi orang dewasa berusia 18 tahun atau lebih, kita bisa melakukan penilaian status gizi ini berdasarkan pengukuran antropometri. Kelebihannya yaitu pengukuran sederhana dan mudah dilakukan. Yang kedua, dapat menentukan kelebihan dan kekurangan berat badan. Di sini juga dengan menghitung IMT ini mempunyai kekurangan, yaitu hanya dapat digunakan untuk menentukan status gizi orang dewasa, yaitu yang usianya 18 tahun ke atas. Yang kedua, tidak dapat diterapkan pada bayi, anak remaja, ibu hamil, dan juga olahragawan. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk menentukan status gizi bagi orang yang menderita sakit edema, asitetis, dan hepatomegali. Di sini untuk contoh mengukur IMT, saya menggunakan contoh kakak laki-laki saya. Ia berusia 23 tahun, tinggi badannya itu 174 cm, dengan berat badan 62 kg. Dari bahasan sebelumnya saya sudah menjelaskan cara menghitung IMT itu dengan cara berat badan dibagi tinggi badan. Jadi hasilnya 62 kg dibagi 174 sama dengan 20,5. Status gizi kakak laki-laki saya berada pada fase normal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada bahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.